Assalamualaikum anak-anak, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat diagram lingkaran, yaitu dengan menggunakan satuan derajat. Baik, kita mulai. Membuat diagram lingkaran dengan satuan derajat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu jumlah data harus dapat dibagi habis dengan 360. Kemudian kita akan lihat contohnya. Data yang bisa dibuat dengan diagram lingkaran satuan derajat, contohnya jumlah siswanya 90, maka bisa habis dibagi dengan 360. Kemudian yang kedua contohnya jumlah panennya ada 180 kg atau 180 kuintal atau 180 ton. Yang ketiga, jumlah penduduknya 72 dan banyak lagi. Misalnya jumlah siswanya ada 18 orang, jumlah siswanya ada 36 orang, atau jumlah kepala keluarga dalam sebuah RT 40 orang. Itu bisa dibuat dengan satuan derajat. Yang jelas kuncinya adalah data itu jumlah semuanya harus bisa dibagi dengan 360. Baik, kita akan mulai untuk berlatih. Oke, contohnya sebagai berikut. Perhatikan data nilai penilaian harian matematika kelas 6 berikut ini. Nilai 60 ada 7 orang, nilai 70 ada 6 orang, nilai 80 ada 8 orang, nilai 90 ada 5 orang, dan nilai 100 ada 10 orang. Dengan jumlah siswa seluruhnya adalah 36 orang. Jadi nanti ketika anak-anak disajikan dengan data, cari dulu jumlah seluruhnya, baru bisa memulai untuk membuat diagram lingkaran. Buatlah diagram lingkarannya. Dalam soal tidak akan tertera menggunakan satuan derajat atau persen. Yang harus kalian cermati adalah jumlah seluruhnya. Kalau kita lihat dari soal tersebut, jumlah seluruhnya 36, maka bisa dibagi dengan 360. Baik, kita mulai. Langkah yang pertama adalah menghitung. Ingat, sudah saya jelaskan di diagram lingkaran dengan satuan persen kemarin, diagram lingkaran dibuat setelah menghitung. Jadi tidak ada penghitungan, maka tidak akan bisa menggambar diagram lingkaran. Kita mulai dengan menghitung siswa yang mendapatkan nilai 60. Nilai 60 sama dengan jumlah siswanya ada 7 per jumlah seluruhnya yaitu 36 kali satuannya derajat, maka kita kalikan dengan 360 derajat kali 360 derajat sama dengan, kita bagi 36 dengan 360. Derajatnya tidak hilang ya, hanya angkanya. Kita coret 360 dibagi 36 berarti hasilnya 10. Kalau 36 dibagi 36 1, maka tidak ditulis tidak mengapa. Sehingga tinggal kita hitung 7 kali 10 derajat, maka hasilnya 70 derajat. Kemudian yang kedua, nilai 70. Ada 6 orang, maka 6 per 36 kali 360 derajat. Sama seperti di atas, kita bagi dulu, kita coret hasilnya 10. Maka tinggal 6 kali 10 derajat, maka hasilnya 60 derajat. Berikutnya nilai 80. Ada 8 orang, berarti 8 per 36 kali 360 derajat sama dengan, kita coret dulu ya, kita bagi, coret hasilnya 10. 10 kali 8 berarti 80 derajat. Berikutnya nilai 90. Ada 5 orang, kita tulis 5 per jumlah seluruhnya ada 36 kali 360 derajat. Kemudian kita bagi, kita coret hasilnya 10.
5 kali 10 berarti 50 derajat. Berikutnya adalah nilai 100. Ada 10 orang per 36 kali 360 derajat. Kita bagi hasilnya 10. 10 kali 10 derajat berarti 100 derajat. Oke, baik, sudah dihitung semua. Jangan lupa untuk menghitung hasilnya. Apakah hasilnya sudah 360 derajat ketika dijumlahkan? Oke, kita mulai. 70 ditambah 60 berarti 130, ditambah 80 210, ditambah 50 berarti 260, ditambah 100 berarti 360, berarti pas, berarti penghitungan kita benar. Tahap selanjutnya yang terakhir adalah menggambar diagram lingkaran. Oke. Dari hasil perhitungan tadi dibuat diagram lingkaran. Ingat, karena ini menggunakan satuan derajat, maka anak-anak harus menggunakan bantuan busur derajat. Oke, ini hasilnya. Kita mulai dengan 60 dulu, kita buat garis, kemudian ukur dengan busur derajatnya. 60 70%, kemudian nilai 70 60%, nilai 80 80%, nilai 90 50%, dan nilai 100 ada 100%. Ini tadi caranya, ingat, dihitung dulu baru bisa membuat diagram lingkaran. Tadi penjelasan singkatnya mudah-mudahan bisa dipahami. Jika anak-anak belum memahami, bisa diulang kembali videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan semangat belajar.